Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Sater disebut akan menduduki jabatan baru sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Namun sayangnya, banyak pihak yang menolak Bahlil untuk menggantikan posisi Airlangga Hartarto itu. Mereka menilai Bahlil tidaklah memenuhi syarat untuk jadi Ketua Umum Partai berlambang pohon beringin tersebut. Di balik penolakan itu muncul pembelaan dari Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Idrus Marham. Dilansir dari Kompas.com, Idrus mengingatkan jika Bahlil pernah menjadi pengurus Golkar, yang mana itu adalah syarat kader bisa menjadi ketua umum. Ia lalu menyayangkan penolakan itu datang dari petinggi Golkar yang pastinya tahu jika Bahlil pernah menjadi pengurus DPD Golkar Papua. Idrus merasa penolakan itu dikarenakan pihak yang punya target tertentu. Menurut Idrus, jika dibandingkan dengan kader Golkar yang lain, Bahlil merupakan kader plus. Sebab Bahlil memulai karir di Golkar dengan mengurus daerah terlebih dahulu, tak ujuk-ujuk langsung berada di jabatan tinggi. Menurutnya, Bahlil adalah kader Golkar yang lahir dari proses sepatu miring. Istilah itu diperumpamakan Idrus adalah seseorang yang berjuang, berkeliling hingga menyebabkan sepatu yang dipakainya miring. Ada pernyataan mengatakan Bahlil tidak memenuhi syarat. Nah, ini seterus terang saja yang membuat saya terpanggil secara organisatoris sekaligus secara moral untuk menjelaskan ini. Kenapa? Karena banyak orang tidak tahu. Dan yang saya sayangkan kalau petinggi Golkar apa tidak tahu atau sengaja tidak tahu karena punya target-target tertentu. Nah, ini tidak benar dan ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Biarlah ini prosesnya. Kalau ada yang mempermasalahkan bahwa Bahlil tidak memenuhi syarat dalam kepengurusan, di dalam ADRT kan sudah jelas bahwa salah satu syarat mutlak harus dipenuhi adalah untuk menjadi calon ketua umum pernah menjadi pengurus DPP satu periode dan atau organisasi pendiri ya didirikan dan juga atau pengurus satu tingkat di bawahnya, yaitu DPD 1 Partai Golkar dimanapun dia. Nah, Bahlil Lahadalia itu pada saat saya jadi sekjen dan ketua umumnya ya Abu Rizal Bakri itu menjabat sebagai, pernah kita SK-kan sebagai bendahara DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua. Ini ini memenuhi syarat. Jadi kalau ada goreng-goreng seperti ini mungkin tidak tahu ya kita maafin lah. Nah, makanya kita akan beritahu. Makanya saya terpanggil untuk menjelaskan. Yang menjadi muncul sebagai calon-calon ketua umum yang harus pernah memimpin daerah. Masuk lo saya bilang apa? Ya masuk kami ini kanda kami dari PD1 sepakat mendukung Bahlil. Nah, untuk kapok loh. Jadi makanya ada yang nyoroti malah direspon begitu. Jadi mestinya aspirasinya ke depan, kalau mau syarat mutlaknya adalah yang menjadi ketua umum harus pernah memimpin daerah. Jangan secara tiba-tiba di atas tidak tahu suasana kebatinan daerah. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33 timung, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Saya punya keyakinan itu. Ya, jadi kalau sudah kayak gini, bahkan pikirannya bagus untuk menjadi ketua umum harus dong tahu daerah. Jangan menjadi pimpinan pusat nanti tidak tahu daerah. Kan ini kan jadi persoalan, jadi akhirnya terjadi jarak antara pusat dengan daerah. Tetapi kalau pernah pengurus daerah, ya bahkan dia lebih di bawah lagi, DPD 2, DPD 1 baru naik, wah itu luar biasa. Dan ini penjenjangan partai juga jalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.